Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ibu Insinyur Diana Kusuma Stuti, ini sahabat saya. Beliau perempuan yang luar biasa di kementerian kita. Kemudian yang terhormat Pak Uce Pati, teman seperjuangan saya. Pak Uce, terima kasih, penasihat Kongres Pejuang. Saya bingung, ini pejuang tapi penasihatnya laki-laki. Luar biasa nih Pak Uce. Atau semoga belum ada penyimpangan kelamin. Kemudian Ibu Sinda Tadi Sastra, Ketua Panitia Kongres Pejuang Perempuan Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Saya izin tidak bisa lama-lama karena saya harus fokus pada momen agenda penting yang nggak bisa saya lewati. Tapi sekali secara prinsip, ini sebuah momentum di mana gerakan perempuan harus punya peran yang tantangannya luar biasa. Luar biasanya karena kenapa? Karena di tempat laki-laki sukses pasti di situ adalah perempuan. Ini penting untuk saya sampaikan sekali lagi. Pertama, kedua, karena laki-laki dilahirkan oleh seorang perempuan atau ibu, makanya jangan pernah menyakiti hati perempuan. Dan ketiga, semoga ke depan nanti perempuan punya peran yang sangat penting. Kita lihat sebegitu pentingnya perempuan di kabinet Pak Prabowo, itu banyak sekali perempuannya. Itu bentuk penghargaan pemerintahan Pak Prabowo Gibran langsung konkret menempatkan beberapa menteri dan wakil menterinya yaitu dari perempuan. Jadi berbahagialah kawan-kawan perempuan yang memiliki kontribusi besar terhadap proses perjuangan Republik ini. Jadi kalau ada dibilang perempuan lemah itu salah. Perempuan itu kuat. Dia kuat dalam segala-galanya. Yang paling kuat adalah ketika perempuan membuat aturan. Aturan yang tidak pernah disepakati oleh laki-laki. Yaitu apa? Duit laki, duit suami adalah duit istrinya. Duit istri bukan duit suaminya. Itu salah. Terima kasih. Ini memang ada ke depan di Kementerian Tenaga Kerja itu ada proses yang membuat peluang kawan-kawan perempuan untuk berpartisipasi dalam, misalnya kawan-kawan atau ibu-ibu yang hadir di sini. Kita punya, saya langsung aja ke poin, ada program ini sangat berpihak terhadap kaum perempuan ya, untuk pekerja perempuan, juga buat pekerja disabilitas, dan ini bisa dimanfaatkan untuk kawan-kawan semua, para perempuan pejuang ini. Apalagi kita lihat ada sebesar 23% pekerjaan di dunia terdistribusi oleh adanya pekerjaan kecerdasan buatan atau AI. Ini menjadi tantangan ini. Kalau seandainya ibu-ibu yang hadir di sini tidak peka terhadap industrial, khususnya teknologi, ini kita bisa ketinggalan. Tapi juga hati-hati, anaknya juga jangan terlalu terjebak dengan gadget hari ini. Itu bisa menjadi candu dan itu bisa menjadi penyakit. Dan banyak sekali tantangan lain. Kemudian ini bicara data, sebanyak 83 juta pekerjaan di dunia akan hilang, sementara hanya 68 juta pekerjaan baru akan muncul.
artinya ininya jauh sekali. Di sisi lain kehilangan lapangan pekerjaan 83 juta, kemudian 69 juta lapangan baru tercipta, ada 11 juta yang hilang. Dan ini menjadi tantangan kaum perempuan ke depan dalam menghadapi tantangan global di dunia industrial digital dan industri digital. Kita ke depan berharap bisa kolaborasi antara Komnas Perempuan dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam melakukan yang namanya upskilling untuk ibu-ibu. Kita punya beberapa BLK yang bisa dikolaborasikan. Jadi kalau ibu-ibu butuh untuk menambah yang namanya skillnya, itu bisa di BLK yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Kita bisa kolaborasi, kemudian kita cari peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Kita punya beberapa ribu mitra industrial kita yang bisa kita manfaatkan, karena kita lihat kawan-kawan perempuan begitu masifnya, apalagi kalau sudah di dunia gerakan politik, yang paling galak itu ya perempuan. Kita nggak mampu hadapin perempuan kalau sudah galak. Dan baru kemarin saya di Surabaya, semua saya hadapi. Itu wakil wali kota itu sangat berani. Sangat berani. Itu pun takut dengan perempuan. Akhirnya saya datang juga. Saya datang takut juga. Namun dan namanya itu Diana juga. Tapi kalau Diana yang ini luar biasa. Di sana itu, aduh kacau sekali. Itu mengerikan ibu-ibu yang di sana itu. Tapi alhamdulillah akhirnya kita polisikan. Dan kita segel juga usaha dagangnya karena sudah keterlaluan. Dan yang terakhir terkait yang apa yang sedang saya lakukan soal ijazah. Ini saya ingin menyampaikan ibu-ibu semua, kalau punya anak atau saudaranya ijazahnya ditahan oleh perusahaan, laporkan ke kita langsung. Kita akan lakukan tindakan langsung. Karena ini bentuk penghambat. Kalau kita bicara tentang data, ada 7,48 juta angka pengangguran. Kedua, angka ekstrim, miskin ekstrim kita itu ada 24 juta. Ini saya coba melihat, menganalisa, problemnya cuma satu. Ada dua masalah. Pertama adalah syarat para pencari kerja yang sangat menghambatnya. Salah satunya tinggi badan, good looking, kemudian belum menikah. Lantas ada 4 yang kita lihat dan itu menghambat. Bagaimana? Yang keempat itu soal umur. Jadi nanti saya berharap ibu-ibu semua dukung apa yang saya perjuangkan terkait syarat pencari kerja. Ini menghambat. Bayangkan, ibu-ibu saya yakin sekali semangat kerjanya tinggi, tapi ketika dibataskan umur, akhirnya hilang harapan itu. Dan ini menurut saya ini bentuk kejahatan yang dilakukan oleh industrial kerjasama dengan yang kita ketahui regulasi yang tidak berpihak. Kedua adalah soal tadi penahanan ijazah. Ternyata sudah ada ribuan, puluhan ribu anak-anak muda dan kawan-kawan perempuan yang ijazah juga disita oleh para pengusaha. Saya tidak mengerti harus kenapa disita.
Ternyata satu jawabannya, ketika mereka selesai bekerja di sebuah perusahaan, syarat untuk mengambil ijazahnya harus bayar. Dan itu tidak ada lagi di eranya Pak Prabowo dan saya. Saya pastikan persoalan ijazah ini, ketika mengambil ijazah mereka minta tebusan, perusahaan kita akan melakukan tindakan hukum. Jadi ibu-ibu semua yang punya kontribusi dalam proses perjuangan Republik ini, gunakanlah pemerintah Pak Prabowo ini menjadi pemerintahan yang bisa diandalkan. Dan saya yakin sekali, karena kita pembantunya Pak Prabowo harus mampu menerjemahkan pemikirannya dan keberpihakannya. Dan ini kita rasakan sekali bagaimana di Kabinet Merah Putih, tidak menterinya, tidak wakil menterinya selalu bekerja. Jadi harapan saya dan Budiana dan kawan-kawan saya di Kabinet Merah Putih, dukung pemerintahan ini, karena pemerintahan ini berorientasi pada keberpihakan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Shalom untuk kita semua. Salam sejahtera. Selamat sore.